Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Kali ini saya akan membahas manga Sun Wukong chapter 40. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke alur ceritanya. Di chapter kali ini kita diperlihatkan Sun Wukong yang menemukan kembali mahkota emas miliknya. Dia pun merasakan jikalau pertemuannya itu adalah takdir. Dia pun memainkannya lalu memakai mahkota tersebut. Setelah memakai mahkota tersebut dia pun bisa merasakan keberadaan gurunya. Wukong pun memutuskan untuk ke tempat gurunya tersebut. Dia langsung meloncat dan menaiki burung yang sedang terbang di pantai. Mereka belum tahu jikalau Wukong telah berengkarnasi jadi dia memutuskan untuk menakut-nakuti mereka saat bertemu nanti. Hahaha, monyet satu ini memang paling jahil. Dengan gembiranya Wukong pun memerintahkan burung tersebut untuk berangkat. Sedangkan di hutan horor Bailong sedang mencari kayu bakar dan persediaan makanan untuk rombongannya. Karena persediaan makanannya banyak yang habis saat pertempuran di kota batu. Bailong pun memutuskan memanggil roh naga milik Zhou. Karena sudah lama dia tidak menggunakannya. Bailong pun dengan tenang dan fokus mencoba memanggil jiwa naga itu, dan dia berhasil melakukannya. Naga itu pun muncul dengan diselimuti api merah dan jiwa serigala Bailong pun muncul. Bailong pun berhasil memanggil dua kekuatan arwah sekaligus. Lalu Bailong pun kembali merapikan barang bawaannya tersebut. Namun dia dikagetkan saat kayu bakarnya terbakar dan dia melihat sosok bayangan hitam dari balik hutan gelap itu. Bailong pun melihatnya dengan teliti dan dia melihat kalau itu adalah Baji. Dan dia memutuskan untuk mengejarnya dan memanggilnya. Anehnya saat sudah sampai di tempat sosok itu berada, sosok hitam itu pun hilang. Sedangkan di tempat Yihu berada terlihat dia sedang berusaha untuk bangkit walau badannya sakit. Seiyu yang merawatnya pun senang karena Yihu telah sadar. Dan mengatakan mereka saat ini masih berada di kota batu. Tapi semua pasukan batu telah lenyap hanya tersisa bangunan kuno saja. Yihu juga diselamatkan oleh Tan Sangsang. Dan masih membutuhkan beberapa hari agar Yihu pulih. Jadi perjalanan mereka pun ditunda. Yihu pun disuapin oleh Seiyu, dia pun terlihat malu-malu tapi mau wakak. Lalu Tan Sangsang pun datang mengagetkan Yihu. Dan berkata akan melihat kondisinya. Namun gilanya Tan Sangsang memasukkan pil ke dalam mulut Yihu dengan brutal. Yihu sempat menolak menelannya namun dia dipukul oleh Tan Sangsang. Yihu pun mau tidak mau dia harus menelannya. Sungguh malang nasib harimau yang satu ini, wakakak. Tan Sangsang pun lalu membuka mulut Yihu untuk memastikan dia telah menelannya. Lalu Tan Sangsang menarik lengan Yihu dengan paksa untuk memeriksa nadinya. Setelah Tan Sangsang memeriksanya dan berkata Yihu telah normal dan pulih dengan cepat, pemeriksaan pun selesai. Dan Yihu dilepaskan begitu saja dan Yihu terjatuh begitu saja ke tanah. Tan Sangsang berkata Yihu belum bisa bergerak dengan bebas. Dan karena arwah jahat dia akan jadi berbahaya di kemudian hari. Arwah jahat butuh kesadaran yang sangat dalam agar dirinya bisa berubah. Anehnya arwah jahat tertekan saat dekat dengan Seiyu. Dan Seiyu sudah yakin jikalau Yihu telah berubah menjadi baik. Seiyu pun teringat jikalau ada yang ingin bertemu dengan Tan Sangsang. Tan Sangsang pun terkejut karena yang ingin bertemu dengannya adalah prajurit kecil. Dan dulu dia pernah bertemu sekali. Saat pertama kali Tan Sangsang melakukan perjalanan mengambil sutra. Dulu prajurit itu menceritakan derita menjadi prajurit batu. Dan dia menanyakan apakah ada cara untuk lepas dari cara itu. Karena dia ingin sekali kembali ke prajurit dwarf. Tan Sangsang pun mengingat-ingat kapan ia pernah berbicara itu. Dan Tan Sangsang akhirnya mengingatnya dan dia pernah berjanji jikalau dia akan membebaskan prajurit batu itu setelah kembali dari barat. Dan ternyata saat ini dia tidak bisa membantunya dan lalu Tan Sangsang meminta maaf karena pemikirannya dahulu sangat naif. Dan saat ini cara yang bisa dilakukan untuk membebaskan jiwanya adalah dengan menghancurkannya. Tapi Seiyu berkata jikalau dia sangat ingin hidup kembali di desanya. Tan Sangsang pun mengeluarkan kata-kata bijaknya lagi. Sungai itu mengalir hanya ke satu arah, kita tak akan kembali ke masa lalu kita. Prajurit kecil itu pun berkata kalau dia masih punya permintaan. Tan Sangsang pun berkata kalau dia siap membantu semampunya. Tiba-tiba prajurit tersebut berakta tidak jadi karena sekarang sudah tidak ada
Banyak penyesalan yang terjadi di dunia ini namun kita harus menerimanya dengan tabah, kata Tan Sangsang. Seyu pun berkata dengan kesal, haruskah dia berkata seperti itu? Tan Sangsang berkata, akan lebih baik menghancurkan harapan nyata daripada mempertahankan ilusi. Prajurit itu pun berterima kasih dan pergi meninggalkannya. Tan Sangsang berkata kalau dia adalah korban dari kekacauan para dewa. Tan Sangsang pun menyadari perbedaan kekuatan di jalur iblis saat ini. Kekuatan arwah jahat tumbuh dengan kuat saat ini. Siluman yang tidak akan tercemar akhirnya tercemar juga. Keseimbangan yin dan yang telah rusak itu semua karena sutra tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dan Tan Sangsang pun bertanggung jawab akan hal itu karena dialah yang membawa sutra dahulu. Seyupu bangkit dan berkata dia takkan kalah dan dia pasti bisa melalui seluruh iblis di jalur iblis. Karena dia tidak mau lagi melihat orang menderita karena itu sudah menjadi takdirnya. Auchu pun yang sedang tertidur jadi terbangun dan marah. Karena Seyu berteriak saat malam hari dan berkata apakah Seyu tidak memiliki sopan santun. Perkataan Auchu pun membuat Seyu tersipu malu dan meminta maaf. Tan Sangsang pun berkata kalau Seyu sama dengan dirinya yang mencoba menanggung beban dunia di punggungnya sendiri. Sedangkan di Istana Surga Kegelapan, Di Sitian berkata telah mengatur sebagian posisi baru. Dari Sang Pelindung, Sang Raja, dan semua bintang telah ditempatkannya. Mereka pun harus bekerja secara diam-diam agar terhindar konflik dengan pasukan Istana Cahaya. Di Sitian juga berkata jikalau Raja Kebajikan adalah masalah besar dia selalu saja muncul di sekitar sana. Raja Surga Kuno pun mengatakan, abaikan saja Raja Kebajikan itu karena dia akan selalu bersikap netral selama dia tidak dengan terang-terangan memancing masalah. Dia juga berkata jika kalau Raja Harta benar kalau para Raja Kuno sudah terlalu tua dan tidak ikut campur dengan urusan saat ini. Dia pun menyerahkan semua urusan ke Di Sitian. Sedangkan dirinya akan berada di Menara Kuno sendirian. Di Sitian pun menerimanya dan berkata dia tidak akan mengecewakannya. Serta saat ini Dark Shadow perlu menyatakan ketiga alam. Raja Kuno pun menanyakan keberadaan sutra saat ini. Di Sitian mengatakan saat ini sutra sedang berada di jalur iblis. Dia mengatakan selama dia menyerang dengan berani pasti dia akan mendapatkan sutra itu. Karena istana punya aturan agar dewa tidak ke sana. Namun diam-diam Di Sitian telah mengirimkan utusan ke jalur iblis tersebut. Dia mengirimkan Dark Shadow ke jalur tersebut yang tidak pernah gagal menjalankan tugas. Dan benar saja mereka pun datang ke rombongan Tan Sangsang, mereka pun dikagetkan. Karena yang datang bukan arwah jahat biasa. Dan chapter ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Buat kalian yang penasaran kelanjutannya pantengin terus ya channel ini.